Selamat berjumpa para pemirsa kanal YouTube dimanapun Anda berada. Selamat menyaksikan dan silahkan Anda memberi komentar. Juga silahkan menekan tombol like dan menekan tombol subscribe. Silahkan menyaksikan. Selamat berjumpa para pemirsa bersama kami di Channel. Marilah kita ikuti jurnal kami tentang meledaknya populasi pensiunan di tahun 2025 nanti akan meledak jumlah pensiunan, sehingga ini kemungkinan akan banyak membebani APBN untuk tahun 2025. Oke para pemirsa, kita saksikan ya, ini jurnal kami tentang reformasi perombakan skema pengelolaan pensiunan baik ASN, TNI maupun Polri. Oke para pemirsa, kita saksikan ya sampai selesai nanti untuk kita simak. Jangan lupa nanti tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan memberikan komentar. Oke, selamat menyaksikan sampai selesai nanti ya para pemirsa. Selamat berjumpa para pemirsa dimanapun Anda berada bersama kami di Channel. Marilah kita ikuti jurnal kami tentang terjadi ledakan pensiunan PNS, TNI, dan Polri 2025. Tindakan reformasi skema pensiunan harus dirombak. Dilansir dari M. Roseno Aji Nugroho, CNBC Indonesia. Selasa, 23 Juli 2024 pukul 13.05 WIB. APBN nanggung 2.800 triliun rupiah, skema pensiun PNS harus dirombak. Jakarta, CNBC Indonesia. Pemerintah berencana mengubah skema uang pensiun para aparatur sipil negara, ASN, termasuk pegawai negeri sipil, PNS, pada 2025. Perubahan skema ini dilakukan untuk menyelamatkan APBN yang telah terlalu terbebani oleh pembayaran uang pensiun. Rencana perombakan sistem uang pensiun untuk PNS terungkap dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal, KEM-PPKF, tahun 2025. Dalam dokumen itu disebutkan tren penuaan populasi yang dihadapi Indonesia dikhawatirkan akan membuat beban uang pensiun PNS semakin tinggi. Sebagaimana diketahui, saat ini pembayaran uang pensiun untuk PNS menggunakan skema definite benefit yang artinya uang pensiun PNS disedot dari APBN. Kementerian Keuangan memang belum menyebutkan perubahan yang akan dilakukan terhadap skema ini. Kemenkeu menyatakan perombakan sistem pensiun pegawai pemerintah adalah hal yang rumit dan perlu waktu lama. Kalau itu, pensiun skema fully funded lebih kompleks lagi. Belum akan seketika diterapkan 2025, kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta ditemui di kantornya, dikutip Selasa, 23 Juli 2024. Meski demikian, rencana perombakan skema pensiun sebenarnya adalah program lama yang muncul kembali. Sejak 2022, Kemenkeu telah memperingatkan bahaya dari banyaknya uang negara yang tersedot untuk membayar pensiun ASN. Ketika menggelar rapat di DPR, Isa menyatakan hingga akhir 2021 saja beban yang ditanggung negara untuk membiayai uang pensiun ASN mencapai 2.800 triliun rupiah. Jumlah itu terdiri dari ASN pemerintah pusat sebesar 900 triliun rupiah dan 1.900 triliun rupiah pemerintah daerah. Estimasinya tahun lalu 900 triliun rupiah yang pusat dan 1.900 triliun rupiah itu daerah
dibagi beberapa provinsi dan kabupaten, kata dia di gedung DPR pada 2022 lalu. Isa mengatakan total kebutuhan anggaran tersebut merupakan tanggungan negara atas seluruh pegawai negeri sipil, PNS, TNI dan Polri untuk jangka menengah panjang, bukan setahun. Sebab pencairan dana pensiun dicicil setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besarnya nominal yang harus ditanggung dikarenakan penggunaan skema pensiunan Pay As You Go. Skema ini menggunakan perhitungan dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% ke PT Taspen ditambah dana dari APBN. TNI dan Polri juga menggunakan skema yang sama namun dikelola oleh PT Asabri. Dilansir dari Jakarta, CNBC Indonesia, pemerintah menganggap perubahan skema pensiunan aparatur sipil negara, ASN, termasuk PNS sudah urgen untuk diubah karena tren penuaan populasi. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara, BKN, terbaru per 30 Juni 2023, jumlah ASN yang masuk usia senja atau mendekati batas masa pensiun ternyata mendominasi, mencapai 2.697.930 orang. Penyelenggaraan program pensiun saat ini yang mengikuti skema manfaat pasti dengan pembiayaan Pay As You Go, di mana manfaat pensiun sepenuhnya menjadi beban APBN, berpotensi untuk terus meningkatkan risiko fiskal ke depan seiring dengan tren populasi aging, dikutip dari dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, KEM PPKF, 2025 edisi pemutakhiran, Selasa, 23 Juli 2024. Pemerintah menyadari bahwa reformasi program pensiun ASN merupakan suatu kebijakan yang bersifat urgent untuk segera ditempuh, sebagaimana tertulis dalam dokumen itu. Dikutip dari buku statistik aparatur sipil negara semester pertama 2023 yang diterbitkan Badan Kepegawaian Negara, BKN, jumlah ASN di Indonesia saat ini sebanyak 4.282.429. Yang terdiri dari jumlah PNS 3.795.302 dan PPPK 487.127 orang. Dari total jumlah itu, BKN mencatat 32% ASN berada di kelompok usia 41-50 tahun, setara 1.370.377. Lalu, yang berusia 51-60 tahun sebesar 31% atau setara 1.327.552 orang. Dengan demikian total di rentang kedua usia itu sebanyak 2.697.930 orang. Sebagian besar ASN berada di kelompok usia 41-50 tahun dengan persentase 32%. Kemudian disusul kelompok usia 51-60 tahun yang merupakan usia mendekati usia pensiun bagi ASN, tulis BKN dalam buku statistik aparatur sipil negara semester pertama 2023. Ada pula ASN yang usianya di atas 60 tahun sebanyak 0,5% atau setara 21.412 orang. ASN pada kelompok usia di atas 60 tahun ini menjabat sebagai pejabat fungsional ahli utama dan ahli madya. Untuk usia 18-20 tahun porsinya hanya sebesar 0,002%, diikuti usia 21-30 tahun sebesar 10% atau jumlahnya sebanyak 428.242 orang. Lalu, rentang usia 31-40 tahun sebesar 27% dengan jumlah setara 1.156.255 orang. Sebagaimana diketahui, penerapan batas usia pensiun atau BUP bagi PNS diatur berdasarkan jenis dan jenjang jabatan yang diemban. Ketentuan BUP ini didasari dari peraturan pemerintah, PP, nomor 17 tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut. 1. 58 tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli pertama, ahli muda, dan pejabat fungsional keterampilan, termasuk peneliti dan perekayasa ahli pertama dan muda. 2. 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi, pejabat fungsional madya. 3. 65 tahun bagi pejabat fungsional ahli utama. Di samping itu terkait PNS yang menduduki jabatan fungsional, ada beberapa ketentuan yang ditetapkan dalam UU untuk mengatur BUP jabatan fungsional bidang tertentu.
Di antaranya BUP 60 tahun bagi guru, BUP 65 tahun bagi dosen, dan BUP 70 tahun bagi pejabat fungsional peneliti ahli utama, perekayasa ahli utama, serta guru besar, profesor. Ketetapan BUP bagi sejumlah jabatan fungsional dalam bidang tertentu tersebut diatur lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Aturan perombakan skema pensiun PNS sedang disusun. Dikutip dari unggahan M. Roseno Aji Nugroho, CNBC Indonesia. Rabu, 24 Juli 2024 pukul 9.15 WIB. Jakarta, CNBC Indonesia. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PANRB, menyatakan tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah tentang penghargaan dan pengakuan pegawai aparatur sipil negara, ASN. RPP ini akan mengatur tentang reformasi terhadap skema pensiun bagi ASN, termasuk pegawai negeri sipil, PNS. Saat ini pembahasan masih terus dilakukan oleh Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, dan Badan Kepegawaian Negara, BKN, kata Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Kementerian PANRB Muhammad Aferoce lewat pesan teks, dikutip Rabu, 23 Juli 2024. Aferoce berkata reformasi sistem pensiun ASN merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Pasal 22 ayat 1 UU tersebut menyebut jaminan pensiun dan jaminan hari tua, mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial sesuai dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sementara, ayat 4, Pasal 22 juga menyebutkan sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran pegawai ASN yang bersangkutan. Aferoce berkata RPP yang tengah disusun ini akan mengatur tentang gaji dan jaminan sosial. Jaminan sosial yang dimaksud meliputi juga pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan kesehatan. Sebelumnya, rencana pemerintah merombak skema pensiun sudah tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, KEM-PPKF, 2025. Dokumen tersebut merupakan acuan yang akan dipakai dalam penyusunan APBN pertama pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui, saat ini pemerintah menerapkan skema pembiayaan pensiun dengan skema Pay As You Go. Dalam skema ini, anggaran untuk membayarkan uang pensiun kepada PNS berasal dari APBN. Pemerintah menganggap sistem ini berpotensi meningkatkan risiko fiskal di masa mendatang. Risiko itu muncul karena tren penuaan penduduk atau aging population yang terus berlanjut. Ketika semakin banyak jumlah pensiunan PNS, berarti anggaran belanja pegawai bagi pensiun akan ikut membengkak. Pada 2022 saja, pemerintah sudah memperkirakan dalam jangka menengah panjang, jumlah anggaran yang harus dipakai untuk membayar pensiun ASN mencapai 2.800 triliun rupiah. Selain itu, pemerintah memandang sistem pembayaran pensiun berbasis gaji pokok terlalu kecil bagi PNS di era yang sekarang. Penurunan nilai manfaat bagi pensiunan PNS paling mencolok untuk mereka yang terakhir menjabat sebagai eselon 1. Demikian para pemirsa jurnal kami di Mer Channel tentang ledakan pensiunan ASN TNI dan Polri 2025, tindakan reformasi skema pensiunan harus dirombak. Jangan lupa tekan like dan tombol subscribe dan tinggalkan komentar. Selamat beraktivitas.